Pertama-tama Bunda siapkan telur puyuh. Ini saya beli yang udah matang ya. Ini sudah matang seperti ini, harganya Rp500 per butirnya. Dan saya sudah pernah coba membeli yang mentah dan direbus sendiri. Ternyata harganya nggak jauh-jauh amat. Jadi menurut saya memang lebih praktis membeli yang sudah matang seperti ini. Karena kalau misalnya kita beli yang mentah, kita juga harus merebusnya dan ada resiko pecahnya juga. Oh ya, selain telur puyuh, Bunda boleh menggantinya dengan yang lain ya, misalnya bakso ataupun potongan sosis untuk variasi jualan Bunda. Nah, ini telurnya kita kupas terlebih dahulu, dan jika sudah, ini telurnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan tahu. Di sini saya menggunakan tahu yang ukuran agak kecil. Ini saya beli di pasar, harganya Rp300 per buahnya. Tahu ini sudah saya cuci bersih dan saya gunting satu sisinya untuk nanti kita memasukkan isinya. Jika sudah, ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting sebanyak 100 gram. Ini saya menggunakan agak banyak ya Bun ya, karena di tempat saya cabai lagi murah-murahnya. 1 kilonya cuma Rp20.000. Tapi kalau misalnya di tempat Bunda harganya lagi mahal, ini cabainya boleh di skip ya, atau boleh juga diganti dengan cabai bubuk. Cabai ini saya iris tipis seperti ini, dan jika sudah, cabainya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 batang daun bawang. Ini yang ukuran agak besar ya Bun ya. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini sudah selesai ya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini juga sudah saya cuci bersih ya, dan akan saya giling halus. Nah, seperti ini udah halus ya. Ini bawang merah dan bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan oncom. Di sini saya menggunakan oncom 8 buah ya. Ini berat seluruhnya sekitar 700 gram. Oncom ini saya beli di pasar, harga satuannya Rp500. Jadi untuk 8 buah oncom ini modalnya Rp4.000 ya. Oncom ini akan kita tumis, tapi sebelumnya ini akan saya hancurkan terlebih dahulu. Ini saya potong-potong dulu pakai pisau ya, agar lebih mudah. Kemudian ini saya remas-remas menggunakan tangan aja untuk menghancurkannya. Karena oncom ini memang mudah hancurnya ya Bun ya, apalagi nanti saat kita tumis, ini nanti akan semakin hancur. Jadi walaupun hanya diremas-remas seperti ini aja, nanti akan semakin lunak. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita tumis beserta dengan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita siapkan. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika sudah panas, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita giling halus. Kemudian masukkan juga cabai merah yang sudah diiris tipis. Nah, ini kita masak ya sampai bawang merah dan bawang putihnya ini wangi dan harum, serta cabainya ini matang. Nah, ini udah cukup ya. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan oncom yang tadi sudah kita remas-remas. Ini kita masukkan sekaligus aja semuanya. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan juga kaldu bubuk 2 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa sapi. Bunda boleh juga menggunakan yang rasa ayam ya, atau boleh juga menggunakan kaldu jamur. Tapi memang kalau kaldu jamur itu harganya kurang ekonomis ya jika untuk jualan, apalagi jika untuk jualan yang murah meriah. Kemudian tambahkan juga gula pasir 1 sendok makan datar, masukkan juga garam 1 sendok teh munjung, serta lada bubuk 1 saset. Ini saset yang ukuran kecil ya Bun ya, yang isinya 3 gram. Nah, ini kita aduk sampai rata, sampai oncomnya ini matang. Ini semakin dipanaskan, oncomnya semakin layu dan menyusut ya Bun ya volumenya. Di sini saya tidak menambahkan air karena saya ingin isiannya ini kering, tidak basah, agar nanti lebih awet isiannya. Jadi kalau misalnya ada sisa isiannya ini bisa disetok. Ini saya masak dengan diaduk-aduk seperti ini kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, seperti ini udah cukup ya. Dan terakhir, sebelum api kompornya dimatikan, masukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita aduk sampai rata, sampai daun bawangnya ini tercampur dan agak layu. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian api kompornya dimatikan dan tambahkan 2 sendok teh cabai bubuk. Karena memang konsep camilan kita kali ini adalah camilan gurih pedas. Dan jika Bunda pencinta camilan pedas, boleh juga ditambahkan lagi ya cabai
bubuknya? Karena memang menurut saya 2 sendok teh cabai bubuk ini nggak terlalu pedas ya bun ya, cuman pedas sedang aja. Nah ini bisa dikoreksi rasanya. Kalau sudah oke, ini bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Kemudian ambil 1 buah tahu dan isikan tumisan oncom pedas yang tadi sudah kita buat. Ini mengisinya sedikit aja ya bun ya, untuk di bagian bawahnya aja. Kemudian masukkan telur puyuh yang tadi sudah kita kupas. Kemudian kita isi lagi dengan tumisan oncom pedas. Jadi telurnya ini nanti ada di tengah-tengah ya bun ya. Ini kita isi oncomnya sampai penuh. Jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 buah tahu yang tadi sudah kita gunting salah satu sisinya. Kemudian ini kita isi dengan tumisan oncom pedas. Ini mengisinya sedikit aja dulu untuk bagian bawah. Kemudian masukkan 1 butir telur puyuh. Ini kita tutup lagi dengan tumisan oncom pedas sambil ditekan-tekan agar isinya lebih padat sampai ke atas. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 51 tahu isi oncom telur puyuh seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, jika sudah diisi semua, ini bisa di stok ya Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Punya saya ini akan langsung saya goreng aja, tapi sebelumnya kita siapkan dahulu larutan pencelupnya. Untuk adonan pencelupnya ini kita buat agak kental ya bun ya, agar nanti saat digoreng oncomnya ini nggak keluar kemana-mana. Di sini saya menggunakan sekitar 8 sendok makan tepung terigu. Ini saya campur dengan sedikit air ya. Boleh juga ditambahkan kaldu bubuk ataupun garam agar nanti lebih gurih. Oh ya, untuk 8 sendok ini nanti kurang ya bun ya. Bunda memerlukan sekitar 3 kali adonan pencelup seperti ini. Nah, kira-kira kekentalannya seperti ini ya. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai adonan pencelup. Kemudian panaskan minyak secukupnya dalam wajan. Ini jika minyaknya udah panas, bisa kita masukkan tahu isi oncom telur puyuhnya ke dalam larutan pencelup. Kemudian langsung digoreng. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai lapisan terigu bagian luarnya ini matang berwarna agak kecoklatan dan kriuk crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini gorengnya nggak usah lama-lama amat ya bun ya. Yang penting bagian luar terigunya ini udah berwarna kecoklatan, itu udah cukup. Nah seperti ini udah matang ya. Ini tepung bagian luarnya udah berwarna kecoklatan, sudah kriuk crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah ini yang barusan kita goreng tadi, ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan gendut-gendut banget dan kriuk crispy. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika seperti ini. Ini punya saya yang plastik mika ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan. Misalnya untuk snack box, di sini saya menggunakan kemasan plastik OPP yang ukuran 9 x 9 cm. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika menggunakan plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya Bun ya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, tahu bagian luarnya kriuk crispy, berpadu dengan lezatnya tumisan oncom pedas yang ada di sebelah dalam. Juga ada telur puyuhnya. Ini benar-benar camilan yang enak, mantap, sangat lezat. Ini berasa cemilan yang mewah dan pastinya bergizi. Ini kalau makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga.
Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini nggak cuma untuk camilan ya, ini untuk lauk makan juga pasti enak banget. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini ada Rp56.500, menghasilkan 50 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp1.120. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 2 ribuan aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan roti tawar. Di sini saya menggunakan roti tawar yang ekonomis aja. Ini roti tawarnya saya beli satu bungkus harganya Rp5.000, isinya ada 12 lembar. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 17 lembar roti tawar seperti ini. Ini roti tawarnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga satu buah wortel. Ini ukurannya agak besar ya. Ini sudah saya cuci bersih dan dikupas. Wortel ini saya serut menggunakan serutan sayur seperti ini. Kalau misalnya Bunda nggak punya serutan sayur seperti ini, Bunda boleh menyerutnya dengan parutan keju ya, atau boleh juga diiris tipis-tipis manual. Nah, ini udah selesai. Jika sudah wortelnya, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah besar. Ini sekitar 12 buah ya. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini udah selesai. Ini cabainya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga daun bawang. Ini sekitar 4 batang. Ini juga sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini udah selesai. Ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah mangkuk dan masukkan 3 sendok makan munjung tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja. Dan ini kita larutkan dengan 150 ml air. Ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Dan jika sudah rata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan telur 4 butir. Di sini saya menggunakan telur yang ukuran sedang. Kemudian tambahkan 1 saset kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi. Masukkan juga lada bubuk setengah saset, garam 1 sendok teh, ketumbar bubuk 1/4 sendok teh. Nah, ini kita kocok sampai bumbunya ini tercampur rata dan telurnya ini benar-benar terkocok lepas, agar nanti ini memudahkan kita ya saat mendadarnya. Ciri-ciri telur yang sudah terkocok lepas ini saat kita sendok ini nggak ketarik lagi ke bawah, kira-kira seperti ini. Kemudian Bunda boleh memasukkan tepung terigu yang tadi sudah kita larutkan dengan air. Nah, ini agak kita kocok-kocok sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan juga daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Masukkan juga cabai yang tadi sudah diiris tipis, serta masukkan wortel yang tadi sudah kita serut. Nah, ini kita aduk sampai rata. Nah, ini sayurnya sudah tercampur rata. Jika sudah seperti ini sudah siap untuk kita dadar bersama dengan roti. Siapkan wajan untuk mendadar telur. Ini kita beri sedikit minyak sayur ya. Ini minyaknya dioles-oles sedikit aja. Sebelum telurnya dimasukkan ke dalam wajan, ini kita aduk-aduk dulu adonannya. Kemudian masukkan sekitar 1-2 centong telur sayur yang tadi sudah kita buat. Kemudian letakkan di atasnya 1 lembar roti tawar. Kemudian ini kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya. Oh ya, centong yang saya gunakan ini centong kecil ya Bun ya. Jika Bunda menggunakan centong yang agak besar, 1 centong aja udah cukup ya agar lebih hemat. Ini rotinya sambil ditekan-tekan agar nanti setelah matang rotinya ini bisa melekat dengan bagus ke telurnya. Ini kita masak sampai telurnya matang. Dan jika telurnya udah matang, ini boleh dibalik sebentar ya, agar rotinya juga matang dan jadi lebih elastis saat nanti kita gulung. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini udah matang, ini bisa langsung kita angkat. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Dadar adonan telur sekitar 1-2 centong kecil.
Kemudian letakkan di atasnya 1 lembar roti tawar. Ini kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya dan juga agak ditekan-tekan ya, agar roti tawarnya ini melekat dengan bagus ke rotinya. Ini dadaran telurnya nggak usah tebal-tebal amat ya bun ya, yang penting rata agar lebih hemat, dan ini bisa kita jual dengan harga yang murah meriah. Sambil menunggu dadaran telur berikutnya matang, ini roti telur yang sudah matang. Selagi masih panas, langsung kita oles dengan saus tomat, merata ke seluruh permukaan. Kemudian tambahkan juga saus sambal di atasnya. Kemudian ini kita gulung ya. Di sini saya menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini karena ini masih panas banget, agar lebih mudah menggulungnya dan hasilnya juga nanti lebih bagus jika menggunakan 2 tusuk sate seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini ada yang udah matang lagi, dan ini selagi masih panas, langsung aja kita oles bagian atasnya dengan saus tomat. Kemudian diberi tambahan saus sambal juga. Ini kita gulung menggunakan bantuan 2 tusuk sate seperti ini. Ini kita gulung sampai benar-benar rapat dan padat. Oh ya, ini menggulungnya harus saat panas ya bun ya, agar hasilnya bagus dan gulungannya ini kokoh. Karena jika kita menggulungnya saat sudah dingin, ini kadang gulungan roti telurnya nggak bisa kokoh dan akan mudah lepas. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, adonan roti telur seperti ini biasanya digunakan untuk membuat pizza telur ya bun ya. Tapi kali ini saya buat yang berbeda dengan gulungan seperti ini. Apalagi diberi tambahan saus tomat dan saus sambal. Rasanya jadi semakin lezat. Jika bunda membuat untuk jualannya agak mahal atau untuk dimakan sendiri, ini setelah diberi saus tomat ataupun saus sambal, boleh diberi parutan keju atau parutan sosis. Ini pasti rasanya akan semakin lezat. Tapi karena ini saya untuk jualan yang murah meriah, jadi seperti ini aja nanti hasilnya udah enak banget. Nah, ini sebagian yang udah selesai digulung dan ini akan saya dinginkan terlebih dahulu. Karena kalau kita potong selagi hangat, terkadang ini telurnya juga akan lepas-lepas gulungannya. Tapi kalau kita potong saat sudah benar-benar dingin, ini nanti hasilnya akan bagus banget. Oh ya, untuk satu resep ini bunda akan menghasilkan sekitar 17 lembar roti telur sayur seperti ini. Dengan catatan saat mendadar telurnya jangan terlalu tebal ya bun ya. Karena kalau bunda mendadar telurnya terlalu tebal, nanti hasilnya bisa lebih sedikit. Nah, ini punya saya yang udah dingin, ini akan langsung saya potong aja. 1 gulungan roti telur seperti ini akan saya potong menjadi 3 bagian. Nah, jadinya seperti ini, cantik banget ya bun ya. Karena tadi kita menggulungnya saat masih panas dan juga dipotongnya saat udah benar-benar dingin, jadi gulungannya ini kokoh, nggak mudah lepas dan padat bagus. Karena tadi kita menghasilkan sekitar 17 lembar roti telur sayur seperti ini, kemudian dipotong menjadi 3 bagian, maka nanti hasil akhirnya akan jadi sekitar 51 pizza telur gulung seperti ini. Nah, ini sudah siap kita santap atau kita bawa ke lapak untuk dijual. Ini hasilnya cakep banget dan rasanya juga saya jamin enak banget. Selain sebagai ide jualan, ini juga cocok loh untuk dijadikan sebagai ide bekal anak sekolah. Oh ya, selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 5 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Dan saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini saya alas dulu dengan cup kertas, kemudian dikemas dengan plastik mika kecil. Kemudian ini saya tambahkan juga stiker thank you. Jika dikemas satuan seperti ini, terlihat semakin cantik dan elegan ya bun ya, tentu akan menaikkan nilai jualnya. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Untuk harganya murah kok bun, hanya sekitar 8.500 satu gulungnya. Isinya ada 500 lembar. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini roti telurnya lembut banget. Rasanya gurih, berpadu dengan saus sambal dan saus tomat yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar enak banget. Berasa makan pizza roll yang lembut
Pokoknya ini enak banget. Ini roti dan telurnya empuk, berasa ada pedes-pedesnya juga dari cabenya. Pokoknya ini jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp24.200, menghasilkan 51 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp474. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan kulit pangsit. Di sini saya menggunakan kulit pangsit yang tipis. Ini saya beli di pasar, harganya Rp9.000 per 500 gram. Dan ini karena ukurannya kecil dan tipis banget, jadi setengah kilo dapatnya banyak banget ya. Ini sekitar 120-an lembar. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 70 lembar kulit pangsit. Tapi kalau misalnya di tempat Bunda nggak ada kulit pangsit yang tipis seperti ini, Bunda bisa menggunakan kulit pangsit yang agak tebal ya, yang biasa itu. Di sini saya menggunakan yang tipis seperti ini hanya untuk mengejar harga yang ekonomis, karena untuk jualan yang murah meriah. Kulit pangsit ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan cabai merah besar. Di sini saya gunakan sekitar 10 buah aja. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis seperti ini. Jika Bunda untuk jualan yang murah meriah dan cabai di tempat Bunda sedang mahal-mahalnya, ini cabainya boleh di skip aja ya Bun ya, atau boleh juga diganti dengan cabai bubuk. Nah, ini kalau udah cabainya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 5 batang daun bawang. Ini yang ukuran agak besar ya Bun ya. Jadi memang kita menggunakan daun bawang yang agak banyak. Ini kita iris tipis seperti ini, dan jika sudah, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Ini juga sudah saya cuci bersih dan saya giling halus. Nah, ini udah halus ya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga jamur. Di sini saya menggunakan jamur tiram. Ini saya beli di pasar, harganya Rp5.000 per 250 gram. Ini jamurnya akan saya cuci dulu ya. Nah, ini sudah saya cuci bersih dan ini sudah saya buang juga tadi akar-akarnya. Jadi volumenya memang agak berkurang ya. Kemudian ini kita peras terlebih dahulu karena memang setelah dicuci jamur itu sangat menyerap air. Ini kita peras sedikit-sedikit seperti ini dan ini airnya cukup banyak ya. Ini kalau nggak diperas, nanti saat dimasak, ini jamurnya akan semakin mengeluarkan banyak air. Sedangkan isiannya ini saya ingin membuat yang agak kering. Nah, ini sudah diperas semua. Kemudian ini saya suwir-suwir seperti ini. Sebenarnya Bunda bisa aja ya memotong-motongnya melintang menggunakan pisau. Tapi menurut saya, ini hasilnya nanti akan lebih bagus jika disuwir-suwir seperti ini. Jadi nanti ini terlihat seperti ayam suwir gitu ya Bun ya. Nah, ini udah selesai disuwir semua seperti ini. Kalau misalnya masih terasa agak basah jamurnya, boleh diperas lagi ya Bun ya, karena memeras setelah disuwir seperti ini memang akan lebih mudah. Nah, ini jamurnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 1 bungkus tahu. Ini tahu yang ukuran kecil ya. Ini saya beli di pasar, harganya Rp3.500. Isinya ada 10 buah tahu. Ini akan saya cuci terlebih dahulu. Nah, ini udah dicuci ya. Kemudian ini saya haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja karena cuman sedikit. Kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, Bunda bisa menggunakan alat lainnya ya agar lebih mudah dan cepat. Nah, ini udah selesai dihaluskan. Kemudian ini akan saya masak sebentar. Ini saya oseng-osengnya nggak pakai minyak ya Bun ya, karena saya hanya ingin menghilangkan kadar airnya aja. Sebenarnya Bunda bisa aja ya memerasnya menggunakan kain,
Tapi ini biar lebih praktis, saya oseng-oseng aja sebentar sampai kadar airnya ini berkurang. Oh ya, di sini saya menggunakan tahu untuk menambah volume ya Bun ya. Karena kalau kita menggunakan full jamur itu pastinya harganya bisa mahal banget dan gak cocok untuk jadi camilan murah meriah. Apalagi kalau mau dijual seribuan ya. Tapi kalau dicampur dengan tahu seperti ini, nanti volumenya akan lumayan banyak. Jadi bisa lebih hemat dan untuk rasanya pastinya tetap enak loh, perpaduan antara jamur dan tahu. Nah ini kalau kita tekan-tekan seperti ini udah nggak mengeluarkan air, berarti ini udah cukup. Ini bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menumis jamurnya. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis. Nah jika sudah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Kemudian masukkan juga cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis. Ini kita tumis ya sampai bawang dan cabenya ini matang dan wangi. Nah seperti ini udah cukup. Jika sudah seperti ini, Bunda boleh memasukkan jamur yang tadi sudah kita suwir-suwir. Nah ini kita masukkan semua aja sekaligus. Ini kita aduk-aduk dulu ya biar cabai dan bawang yang di sebelah bawahnya nggak gosong. Kemudian masukkan juga tahu yang tadi sudah kita oseng-oseng sebentar. Nah ini kita aduk-aduk dulu. Oh ya, jika tadi Bunda nggak oseng-oseng dulu tahunya, ini saat dicampur dengan jamur akan semakin merangsang jamur untuk mengeluarkan air. Tapi karena tadi udah kita oseng-oseng sebentar dan kadar airnya juga udah berkurang, ini hasilnya bagus ya, tumisan jamurnya tidak mengeluarkan air lagi. Kemudian masukkan juga kaldu bubuk 1 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi. Kemudian masukkan juga lada bubuk setengah saset. Masukkan juga gula pasir 1 sendok teh. Juga tambahkan bubuk kari 1/4 sendok teh. Ini bubuk karinya sedikit aja ya Bun ya. Tapi walaupun sedikit, ini nanti akan sangat mempengaruhi rasanya. Nanti rasanya akan lebih sedap dan wangi. Oh ya, tambahkan juga garam sekitar 1 sendok teh. Tapi maaf ya, tadi saat saya memasukkan garamnya nggak kerekam. Nah ini kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Dan jamurnya ini matang. Nah ini semakin dipanaskan jamurnya semakin layu dan volumenya semakin menyusut. Nah seperti ini udah cukup ya. Terakhir Bunda boleh memasukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Ini kita masak lagi sampai daun bawangnya ini layu. Nah ini udah cukup ya. Ini bisa kita koreksi rasanya. Kalau sudah oke, ini bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Kemudian ambil 1 lembar kulit pangsit dan letakkan di atasnya tumisan jamur pedas. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Kemudian ini kita tutup lagi dengan kulit pangsit. Nah jadinya seperti ini. Bagaimana, mudah membuatnya ya Bun? Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian letakkan di atasnya jamur tumis pedas. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Dan ini kita tutup kembali dengan kulit pangsit. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 35 pangsit isi jamur pedas seperti ini. Jika sudah dibuat seperti ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Jadi tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Dan punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, ini langsung kita masukkan aja pangsit isi jamurnya. Ini kita goreng menggunakan api sedang sambil disiram-siram bagian atasnya. Dan setelah beberapa saat, ini kulit pangsitnya akan menggempung jika kita siram-siram seperti ini. Dan jika bagian atasnya sudah cukup kokoh karena kita siram-siram tadi, ini boleh dibalik. Ini kita masak sampai dua sisinya berwarna kecoklatan dan kulit pangsitnya ini kriuk crispy. Nah seperti ini udah matang ya. Ini kulit pangsitnya jadi menggembung banget seperti ini. Jadi terlihat unik dan menarik ya Bun ya. Ini juga dua sisinya udah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah ini yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan kriuk crispy banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah.
Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik pouch seperti ini. Ini bisa diisi 4 buah. Jika menggunakan plastik pouch seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan jika misalnya Bunda mau titip-titip ya. Di sini saya menggunakan plastik OPP yang ukuran 13 x 13 cm. Dan saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas menggunakan plastik OPP dan ditambahkan stiker thank you seperti ini, jadi terlihat lebih menarik dan elegan. Oh ya, jika Bunda tertarik untuk membeli plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit pangsitnya kriuk crispy, berpadu dengan lezatnya jamur tahu pedas yang ada di sebelah dalam. Ini berasa gurih banget isiannya. Enak banget, juga berasa ada aroma bumbu karinya, jadi semakin sedap mantep. Pokoknya ini enak banget, apalagi jika dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp21.300, menghasilkan 35 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp607. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000 sampai 1.500-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan makaroni. Di sini saya menggunakan makaroni yang ulir ya. Bunda boleh menggunakan makaroni bentuk yang lain, misalnya yang bentuk panjang. Silahkan sesuaikan dengan selera aja. Dan ini adalah jenis makaroni rebus yang biasa untuk membuat sop. Ini saya beli di pasar, satu pak seperti ini harganya Rp18.000. Isinya ada 1 kg. Tapi yang terpakai untuk satu resep ini cuma sedikit, hanya 300 gram aja. Makaroni ini akan saya lunakkan dengan cara disiram dengan air mendidih. Pastikan air yang digunakan cukup banyak ya Bun ya, karena nanti ini akan sangat melar. Dan jangan lupa diberi sedikit minyak sayur agar nanti setelah ditiriskan dan dingin, ini makaroninya tidak saling menggumpal. Nah, ini kita diamkan dulu ya, sampai makaroninya ini benar-benar lunak dan melar. Sambil menunggu makaroninya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Siapkan cabai merah besar, di sini saya gunakan sekitar 100 gram aja. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Di sini saya menggunakan cabai merah besar karena di tempat saya cabai merah lagi murah-murahnya. Ini saya beli di pasar harganya hanya Rp30.000 per kilogramnya. Tapi kalau misalnya di tempat Bunda cabainya lagi mahal, ini cabainya boleh di skip ya, atau boleh juga diganti dengan cabai bubuk. Tapi memang jika Bunda men-skip cabai merahnya, ini pasti nanti akan mengurangi volume hasilnya. Nah, ini sudah selesai ya. Ini cabai merahnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 batang daun bawang yang ukurannya agak besar. Ini juga sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini udah selesai ya daun bawangnya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini sudah saya cuci bersih dan saya giling halus seperti. Nah, ini udah selesai bawangnya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga susu SKM putih. Ini beratnya 80 gram atau boleh juga Bunda ganti dengan 2 saset susu SKM yang isi 40 gram. Oh ya, untuk susu SKM-nya ini jangan di skip ya Bun ya, karena susu SKM ini nanti akan memberikan cita rasa creamy yang khas dan mewah. Nah, ini susu SKM-nya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770 per buahnya.
Ini panjangnya sekitar 12 cm. Sosis ini saya potong menjadi 4 bagian seperti ini. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 13 buah sosis. Oh ya, setelah dipotong seperti ini, sosisnya ini baiknya dimasak terlebih dahulu ya Bun ya. Bisa dikukus ataupun digoreng agar sosisnya ini benar-benar matang. Karena sosisnya ini nanti untuk isian dan kita nanti menggoreng camilannya hanya sebentar aja. Khawatir nanti kalau nggak kita masak dulu sosisnya bisa nggak matang. Nah, kalau sudah sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah bersih dan masukkan tepung terigu sebanyak 140 gram. Ini tepung terigunya kita larutkan dengan 750 ml air dingin. Ini air dingin biasa ya Bun ya, bukan air hangat ataupun air es. Jadi ini airnya suhu ruang aja. Tepung terigu yang saya gunakan ini adalah tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Nah, ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan 1 sendok makan datar garam. Juga masukkan 2 saset kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan yang rasa sapi. Masukkan juga lada bubuk 1 saset. Ini kita aduk ya sampai rata, dan jika sudah rata, terakhir masukkan susu SKM putih sebanyak 40 gram yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini kita aduk ya sampai susunya ini benar-benar tercampur rata dengan airnya. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat makaroni yang tadi sudah kita lunakkan. Nah, ini punya saya udah benar-benar melar dan lunak. Ini akan saya tiriskan terlebih dahulu. Kemudian siapkan secukupnya minyak dalam wajan untuk menumis. Jika minyaknya udah panas, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Kemudian masukkan juga cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita masak dan tumis sampai cabai dan bawangnya ini wangi dan matang. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan larutan terigu yang tadi sudah kita bumbui dan diberi susu SKM. Nah, ini kita aduk terus ya, sampai terigunya ini agak mendidih. Ini harus diaduk terus, karena kalau nggak diaduk, ini bagian bawahnya akan cepat sekali menggumpal. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian Bunda boleh memasukkan makaroni yang tadi sudah kita lunakkan. Kemudian masukkan juga daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita aduk sampai rata, dan kita masak sampai airnya ini agak menyusut, dan tepung terigunya ini matang. Ini kita aduk-aduk terus ya Bun ya. Ini saya memasaknya dengan api sedang selama kurang lebih 10 menit. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini airnya udah menyusut. Dan nanti jika sudah dingin, ini adonannya nggak akan lengket lagi. Oh ya, jika punya Bunda setelah didinginkan adonannya ini masih lengket, berarti kadar airnya masih tinggi. Bunda boleh memasaknya kembali sebentar sampai kadar airnya ini agak berkurang. Nah, ini punya saya yang udah dipindahkan ke dalam wadah, dan ini punya saya udah dingin. Ini sudah nggak lengket lagi. Kemudian ambil 1 bagian adonan makaroni, ini sudah saya timbang, beratnya sekitar 30 gram. Kemudian ini kita isi dengan sosis yang tadi sudah dipotong menjadi 4 bagian dan dimasak sebentar. Kalau di sini saya goreng ya, ini kita tutup sampai benar-benar rapat. Oh ya, ini menutupnya harus sampai benar-benar rapat ya Bun ya, agar nanti tidak terbuka saat digoreng. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 bagian adonan makaroni, kemudian ini kita isi dengan sosis. Kemudian kita tutup sampai benar-benar rapat. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 50 makaroni susu isi sosis seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah diisi semua, ini akan kita baluri dengan tepung panir. Tapi sebelumnya, kita akan membuat adonan pencelupnya. Untuk adonan pencelupnya mudah, saya hanya menggunakan sekitar 4 sendok makan tepung terigu yang diberi sedikit garam ataupun kaldu bubuk dan lada bubuk, agar rasanya lebih gurih. Ini kita larutkan dengan secukupnya air. Ini kekentalannya sedang aja ya Bun ya. Seperti ini udah cukup. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai adonan pencelup. Celupkan makaroni susu isi sosis ke dalam larutan pencelup. Kemudian kita baluri dengan tepung panir, merata ke seluruh permukaan, sambil agak ditekan-tekan. Nah, jadinya seperti ini. Oh ya, setelah dipanir semua, ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Jadi, kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya.
Atau ini juga bisa di frozen ya bun ya. Kalau misalnya disimpan beku, ini bisa tahan sampai 1 bulan. Dan punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika udah panas minyaknya, ini bisa langsung kita masukkan makaroni susu isi sosis. Dan ini kita goreng sampai tepung panirnya ini crispy dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini gorengnya nggak usah lama-lama ya bun. Ini digoreng menggunakan api sedang aja. Nah ini udah matang ya. Ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Tepung panirnya juga udah crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini punya saya yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan crispy banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini saya kemas menggunakan plastik OPP ukuran 9 x 9 cm yang saya gunting agar lebih pendek dan pas ukurannya. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas menggunakan plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, terlihat semakin cantik dan elegan. Oh ya, jika Bunda tertarik untuk membeli plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, lapisan luarnya crispy banget, berpadu dengan lembutnya makaroni susu yang ada di sebelah dalam. Ini makaroni susunya enak banget, gurih, berasa mewah, sedap, mantep. Apalagi ditambah ada sosisnya ya, jadi semakin enak, mantep. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp30.200, menghasilkan 50 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp604. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.